Haleluya, ada kuasa dalam darah Yesus. Amin. Kuasa dalam darahnya, darah gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak gembala. Darah anak gembala. Anak gembala. Amin. Shalom dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita akhiri tahun 2021 dengan rasa ucapan syukur sebab Tuhan Allah yang setia. Amin. Haleluya. Dan mari bersama kita katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi bersama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang
setia dan benar. Terima kasih selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala ucapan syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kasih setiamu ya Allah. Limpah rahmat-Mu, limpah kebaikan-Mu.
kudus dan maha mulia, Allah yang sempurna kasih-Nya. Maka takkan berhenti jiwaku bersyukur padamu ya Allah. Takkan berhenti jiwaku bersorak. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat limpah kasih-Mu Tuhan. Amin, amin Tuhan. Ku bersyukur, buat kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku bersyukur, sekali lagi katakan, buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersyukur karena kita boleh merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah tutup tahun ini. Dan hari ini saya boleh mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Allah Baik. Ketika saudara ingin memberikan, saudara bisa datang ke gereja ini langsung atau dengan cara digital. Sebelum saudara memberikan persembahan, saya ingin mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yeremia 33 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan, puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak perlu takut ketika saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, karena ada janji firman Tuhan, saudara pasti diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk itu mari saudara-saudara kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang pasti menggenapi. Hari ini Tuhan, ketika kami mengambil satu keputusan untuk kami boleh membawa korban syukur kami melalui persembahan yang kami bawa, kami percaya Tuhan,
Engkau pasti melipat kali gandakan apa yang sudah kami tabur, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh mendengarkan sebuah lagu Syukur Ku Berikan Syukur. Tuhan Yesus memberkati. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari pujikan. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu Tuhan, karya kudus mengubahkan kami Yesus. Kini aku jadi baru. Syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidup kami Tuhan. Hidupku, karya kudus-Mu, karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku layani-Mu. Syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Dengan segenap hati katakan syukur, ku berikan syukur. Biar hati kami senantiasa limpah dengan syukur Tuhan padamu. Biar mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Yesus. Ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari sekali lagi kita katakan bersama. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku.
buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Hari ini kita sudah sampai pada penghujung tahun 2021. Dan sebentar lagi kita memasuki tahun 2022. Sebelum kita renungkan apa sebetulnya perpindahan tahun, kita akan berdoa minta Tuhan beri pengertian yang sebaiknya supaya kami tetap berharap pada Tuhan, ya. Saudara, ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, secara manusia kami sering bertemu dengan ganti tahun. Dan secara manusia Tuhan ada banyak permasalahan, pertanyaan berkenaan dengan pergantian tahun. Tetapi kesempatan ini Tuhan, mohon kiranya Tuhan berkenan berbicara supaya kami mengerti rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara, kali ini saya ajak saudara membaca di dalam kitab Tawarikh, ya saudara. Kitab Tawarikh yang pertama, ya. Tawarikh 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Ya. Saudara, saya tidak bisa jelaskan semuanya karena waktunya, ya. Tetapi saudara, kata demi kata Tuhan saudara perhatikan supaya nanti saudara tahu apa yang saya akan jelaskan tentang 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 15, ya. Coba saudara dengarkan, ya.
Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dari Engkau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kerajaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ayat 15 saya ulangi ya, supaya saudara lebih jelas ya. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Dari ayat 10 sampai ayat 14 ini, Daud sangat mengagungkan Tuhan. Ya, Daud sangat mengagungkan Tuhan. Lalu ayat 14 dikatakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini siapa Tuhan? Seringkali manusia dengan keterbatasannya ini, manusia itu berpikir
akulah yang harus paling baik. Ya. Aku harus yang paling baik. Tetapi dengan segala kerendahan hati, Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Kata-kata ini terucapkan dengan segala kerendahan hati, mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Dibandingkan dengan Tuhan yang kekal. Siapakah aku ini Tuhan? Daud memikirkan sesuatu yang selama dia hidup di dunia ini. Ya. Selama dia hidup di dunia ini, dia memikirkan, lu aku ini siapa Tuhan? Dengan segala kerendahan hati dia berkata, aku kini siapa Tuhan dibandingkan engkau Allah yang kekal. Lalu ayat 15 dikatakan, saudara, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Waktu Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Daud berkata itu selagi dia berada di bumi ini. Lantas dia memikirkan Allah yang kekal. Siapakah aku ini Tuhan? Dia berkata, aku di dunia ini seperti orang asing. Seperti orang pendatang. Ya, kalau di dalam terjemahan lain, ya saudara, dikatakan, aku ini seperti musafir. Di dunia ini manusia hidup itu seperti musafir, perantau, peziarah, pendatang, orang asing. Jadi Daud mengakui bahwa hidup di dunia ini sebetulnya manusia itu adalah musafir. Di dalam bahasa asing atau di dalam bahasa Ibrani disebut asyir. Kalau bahasa Inggris disebut pilgrimage atau sojourning, hanya pendatang, hanya peziarah, orang asing di bumi ini. Nah, sekarang kata-kata ini coba saya hubungkan dengan situasi sekarang ini, terutama dalam merenungkan penghujung tahun 2021 dan menjelang tahun 2022. Ya, kok aneh? Daud bilang, aku ini dunia ini cuma perantau, orang asing, pendatang yang nanti akan pergi, bahkan tidak ada harapan kalau tanpa Tuhan. Apa hubungannya
dengan berbicara tentang akhir tahun 2021 dan tahun baru 2022. Apa hubungannya, saudara? Sekarang saya akan coba jelaskan cara berpikir manusia, ya saudara. Cara berpikir manusia ini tahun 2021 ini sudah cukup banyak penderitaan, kesusahan, kesakitan, bahaya, dan seterusnya. Dan tahun baru, yaitu tahun 2022, manusia masih berharap untuk bisa memperbaiki hidupnya. Berbicara tentang tahun baru, ya, manusia menganggap tahun 2021 ini sudah lewat, sudah usang, dan menghadapi tahun baru, harapan baru. Itu secara manusia. Mungkin tahun 2022 ini manusia bisa hidup lebih baik. Tapi saudara, pertama-tama kita harus mengerti apa yang kita mengerti mengenai tahun baru. Apa yang kita mengenai baru. Saudara, kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan yang meneliti akan firman Tuhan, saudara akan melihat setiap pagi itu baru. Bukan tahun. Tahun itu hanya cara manusia menganggapnya. Tetapi bagi Tuhan suatu kenyataan. Tiap hari itu baru. Semua diperbarui. Sampai tubuh kita juga diperbarui. Menurut para ahli, ya, saudara, terutama dunia kedokteran, ya, manusia itu pada malam hari setelah sehari suntuk bekerja, susah payah, malam hari wayai tidur. Itu saudara-saudara, dengan segala jerih lelah manusia itu dikatakan sel-sel manusia. Ribuan katanya. Ribuan sel manusia ini rusak. Rusak. Waktu tidur, saudara, diperbarui oleh Tuhan, diganti sel baru. Sehingga waktu kita bangun pagi, sebetulnya kita itu sudah baru. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, dia akan merasakan pagi hari waktu bangun itu lebih segar daripada waktu dia tidur. Sebab waktu dia tidur itu, dia tidur dengan kondisi ribuan atau berapa sel-sel manusia itu rusak. Sehingga terjadi capek dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Tetapi waktu tidur diganti dengan sel baru.
Waktu pagi sudah baru. Tapi manusia tidak pernah memikirkan itu, saudara. Mungkin karena tidak tahu, sehingga tidak pernah memikirkan. Tetapi kalau saudara melihat kitab suci, tiap pagi itu kita ini dibarui oleh Tuhan. Bukan saja manusianya, dunia itu tiap pagi dibarui oleh Tuhan. Hari kemarin ya saudara, itu manusia dengan segala kesibukannya saudara ya. Dan manusia dengan macam-macam kesibukannya berkendaraan, saudara-saudara kalau lihat di kota-kota itu, waduh, kendaraan bermotor berseliweran sepanjang hari. Itu melahirkan yang disebut CO2. CO2 itu adalah karbon klorida yang sangat beracun. Nah itulah, sangat beracun. Yang memenuhi dunia ini. Ya. Lalu malam hari kita tidur. Saudara tahu, pohon-pohon yang diciptakan oleh Allah itu menyerap CO2 itu, diserap. Lalu pada pagi hari Tuhan berikan udara yang baru yang disebut O2 atau 2O. Artinya oksigen itu udara yang bersih, yang menyehatkan, yang baru. Jadi saudara-saudara, tiap hari itu Allah memperbarui baik manusia, baik alamnya itu diperbarui oleh Tuhan. Kalau tidak ada yang namanya 2O atau oksigen, saudara, dunia ini sudah cemar dengan udara yang kotor, yang beracun itu. Maka tiap hari Tuhan menciptakan sesuatu yang baru. Baik manusianya, baik keadaan alam sekitarnya dibarui oleh Tuhan. Tetapi manusia itu tidak tahu. Taunya, tahun ini 2021 sudah usur. Besok kita menghadapi tahun baru, tahun 2022. Nah, cara berpikir ini tidak salah. Tetapi itu sebatas-batas kemampuan berpikir manusia. Oleh sebab itu, saudara, kita diajak untuk meneliti akan Alkitab. Ya. Meneliti kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu berkata selalu bumi ini diperbarui tiap hari, tiap pagi diperbarui. Bahkan manusianya juga diperbarui.
Tapi manusia tidak tahu. Nah lantas Daud ini berkata begini, saudara. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dia waktu tahu bahwa Allah itu yang maha agung itu. Dia yang memperbarui setiap hari. Lantas dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dia mengenal siapa Allahnya. Dan dia mulai berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dikatakan, aku ini di dunia ini pendatang. Jadi manusia di dunia ini hanya pendatang. Hanya musafir, hanya peziarah, hanya suatu orang asing. Orang dalam perjalanan. Jadi dunia ini bukan tempatnya manusia. Walaupun tiap kali diperbarui. Tetapi dunia ini tempat yang asing. Kita harus seperti orang musafir. Kita berjalan terus. Sampai kapan kita bisa menikmati dunia ini. Daud berkata, aku ini siapa Tuhan? Ya, camkan kata-kata, aku ini siapa Tuhan? Lalu saudara coba nanti baca dari ayat 10, pelan-pelan dibaca terus keagungan Tuhan yang luar biasa itu. Lalu aku ini siapa Tuhan? Manusia itu sering menganggap aku ini paling baik. Dan manusia berpikir, aku mempunyai kekuasaan di dunia, mempunyai harta kekayaan yang besar. Tetapi lupa bahwa manusia itu hanya musafir. Kata Inggris, pilgrimage. Atau sojourning, atau bahasa Ibrani itu asyir. Kita ini cuma berjalan. Peribahasa bahasa Indonesia dikatakan, saudara, cuma mampir ngombe. Ya. Kita di dunia ini cuma mampir ngombe. Kita tidak terus di dunia ini. Dunia, walaupun kita katakan diperbarui, tapi apanya yang baru? Kita tidak tahu apanya yang baru. Mungkin tahun 2022 akan terjadi yang lebih mengerikan lagi. Kita juga tidak tahu. Jadi dunia ini tidak ada sing baru. Tetapi kalau kita baca kitab suci, tiap hari bumi ini diperbarui oleh Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, supaya manusia itu sadar bahwa manusia di dunia ini hanya mampir ngombe. Hanya perjalanan. Kita akan berjalan menuju ke atas. Apakah perjalanan kita itu perjalanan yang sesat? Ataukah perjalanan kita itu perjalanan yang menuju kepada hidup yang kekal? Itu tergantung selama perjalanan kita di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan mengharapkan kita mengerti rencana Allah. Sampai seperti Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Sebab dia tahu Allah itu Allah yang kekal.
Dan siapa yang percaya akan dia, dia memperoleh hidup yang kekal. Sebab di dunia ini hanya perjalanan saja. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Biar dalam menghadapi tahun yang baru, kita tidak mengagungkan tahunnya yang baru, tetapi kita akan berkata kepada Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Ya. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dibatasi oleh pikiran kita, tetapi kita menerobos keterbatasan kita itu menuju kepada pengertian yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa, saudara ya. Tuhan, dengan renungan ini, kiranya semua yang mendengar oleh kuasa Roh-Mu yang kudus diberi mengerti siapa sebetulnya manusia itu. Apa sebetulnya yang disebut tahun baru itu. Mereka tidak mengerti bahwa Allah tiap hari menciptakan segala-galanya baru, tetapi tidak tahu. Tetapi siapa yang tahu, firman Tuhan itu akan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Kata-kata itu menggerakkan hati Tuhan untuk memimpin mereka dalam perjalanan sebagai orang asing di dunia ini menuju kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, serukan haleluya. Haleluya. Dia Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Pujikan. Sebelum dunia ini ada, masamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya.
7, 6, 5, 4, 3, 2,